Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Putra mahkota Inggris, Pangeran Charles tiba-tiba mendoakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat dirinya memberikan pidato pembukaan di KTT G20 Roma, Italia. Hal itu terungkap saat ia memaparkan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata dan bagaimana G20 melibatkan sektor swasta dalam menangani masalah dunia selain pandemi COVID-19. Usai memuji presidensi G20 di Italia, Pangeran Charles pun menyebut Jokowi dan mengucapkan harapannya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan presidensi G20 pada tahun 2022 mendatang. Jokowi sendiri turut hadir di KTT G20 dan akan melanjutkan lawatan kerja ke Glasgow, Skotlandia. Pada kesempatan itu, Jokowi menegaskan Indonesia akan terus bekerja keras dalam memenuhi komitmen pada isu perubahan iklim. Beralih ke informasi lainnya, perkembangan militer dan alutsista di China dikabarkan sangat cepat dan hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi menjadi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal John Hyten mengatakan, lambat laun China akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia, apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan China. Amerika Serikat sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tidak lama setelah pemberitaan hipersonik China dimuat media. Bukan cuma militer China, Hyten juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi Amerika karena negara ini memiliki 1.500 senjata nuklir. Bahkan Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir dan terus bereksperimen dengan hipersonik meski tidak secepat China. Wabah COVID-19 varian Delta yang kini menyerang China diyakini akan berkembang pesat. Bahkan pejabat kesehatan setempat menuntut kewaspadaan tinggi bagi semua pihak berwenang di pelabuhan masuk negeri ini. Hingga 29 Oktober, data Komisi Kesehatan Nasional China NHC menunjukkan 377 kasus COVID-19 transmisi lokal. Dari 17 Oktober hingga saat klaster baru grup wisata ditemukan, COVID-19 telah menyebar ke 14 provinsi dari sebelumnya 11 provinsi di China. Hingga akhir pekan kemarin, setidaknya ada 3 kota yang di lockdown pemerintah, termasuk kota Hehe, Provinsi Heilongjiang yang terletak di dekat perbatasan Rusia. China kini mewaspadai gempuran kasus impor di tengah kenaikan kasus di kota-kota perbatasan. Karena virus disebut masih menyebar di negara-negara sekitar China seperti Rusia dan Myanmar. Apalagi kota perbatasan cenderung memiliki sumber daya yang sedikit dan bisa terancam mengalami gangguan yang lebih parah. Di informasi yang terakhir, setelah terjadinya berbagai polemik, pemerintah memutuskan perjalanan udara bagi calon penumpang pesawat wilayah Jawa Bali tidak lagi wajib menggunakan tes PCR. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan calon penumpang pesawat kini hanya cukup menggunakan tes antigen. Muhadjir menekankan bahwa kebijakan tersebut sama seperti calon penumpang pesawat yang berada di luar Jawa Bali yang memang tidak diwajibkan untuk tes PCR. Sebelumnya pemerintah mewajibkan penggunaan PCR untuk penerbangan pesawat wilayah Jawa Bali dari yang dulu diperbolehkan hanya dengan tes antigen. Aturan tersebut kemudian direvisi dan diperbaharui seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri 56/2021 tentang perubahan Inmendagri 54/2021.